kasih Bapak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang ini kita semua bisa berkumpul pada meeting room untuk mengikuti pelatihan secara kedua yang akan mulai. Salawat dan salam teriring untuk Nabi Muhammad yang telah membawa kita ke alam dunia pengetahuan seperti sekarang. Yang terhormat Yuda Ardianto SPD serta Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Ini kita akan mengikuti pelatihan daring hab kedua dengan didampingi oleh Bapak Eka Yuda Ardianto selama bulan Oktober ini. Yang hari ini akan kita mulai pada pukul 2, insya Allah berakhir pada pukul 4 sore nanti. Bapak dan Ibu semua, ada beberapa peraturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk sesi video conference hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penjelasan oleh Bapak narasumber dan sesi kedua tanya jawab oleh Bapak narasumber. Selama pemateri menyampaikan materi, semua peserta tidak diperbolehkan untuk menghidupkan mikrofon dan juga menyela pembicaraan. Nanti pada saat sesi tanya jawab, peserta dipersilakan untuk menekan tombol bertanya, tombol kan nanti akan ditanggapi oleh Bapak narasumber. Hari ini di hadapan kita secara virtual telah hadir Bapak Eka Yuda. Beliau seorang dari Microsoft, Innovative Educator, MI Expert tahun 2020, dan juga seorang narasumber yang untuk ikatan guru Jawa Barat Seni Bapak ini 2 kali sebagai narasumber. Hari ini saya Ibu Eni Septinuraini akan mendampingi Bapak dan Ibu semua untuk menyimak penjelasan dari Bapak Eka Yuda Ardianto. Kepada Bapak, kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, suara saya gimana Bu ya? Kedengaran Pak. Dengar Pak, sangat jelas. Oh, ya. Kedengaran Pak. Ya. Ini mikrofon yang lain saya matikan dulu biar di cek ya Bu. Nah, saya bisa. Saya ambil dulu. Ya. Terima kasih ini atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu di pelatihan perdana ini yang dengan materi nanti insya Allah masih tentang pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran ya Pak Ibu. Kemarin mungkin dengan narasumber yang pertama Pak Bambang, Bapak Ibu sudah belajar ya banyak hal tentang Office 365, pertama Microsoft Teams, kemudian ada Aizala, ada Microsoft Office. Dan saya skip dulu. Nah, ini masih not responding. Baik dulu.
streaming di YouTube untuk webinar kita pada siang ini. Ini agak berat laptop saya karena sambil streaming. Maaf kalau sudah terlihat baik semuanya. Kita lanjutkan. Untuk materi pada siang hari ini tentang Microsoft Windows, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Tadi Ibu ini sudah menyampaikan saya nama Eka Yuda, bisa dipanggil Pak Eka, Pak Yuda ya. Saya berasal dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, mengajar di juga seorang Bapak Ibu, mengajar di SD di 1 Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ini karena laptop saya agak berat nih, karena buat streaming agak berat. Lihat di tempat Bapak Ibu ya, kursor saya masih berputar-putar. Nah ini kita menggunakan mode bersama ya Bapak Ibu. Jadi nampak di Bapak Ibu seperti kita duduk di podium ya, jadi di bioskop gitu. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi di desktop atau laptopnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini di Microsoft Teams ya. Fitur mode bersama namanya. Ini harus siap dulu. Ini ada mode bersama. Ini lebih menarik. Kalau kita lihat, ya Bapak Ibu yang mengaktifkan kameranya di sini terlihat ya, seperti sedang duduk di podium di kursi. Mungkin akan saya sedikit review ya. Jadi yang sudah Bapak Ibu belajar di kemarin sampai Microsoft Office 365. Ini karena saya banyak prakteknya, jadi nanti teorinya mungkin sedikit saja Bapak Ibu. Nanti langsung banyak prakteknya saja. Ya ini masih ya karena saya maklumi ya Bapak Ibu, karena kalau online ini kendalanya memang banyak ya. Jaringan, setiap listrik ya, dimaklumi. Dan terpenting Bapak Ibu tetap semangat ya. Masih oke ya. Saya tampilkan PowerPoint juga ya. Kemarin dengan Pak Bambang bahwa Ibu sudah belajar Microsoft Teams ya. Untuk Microsoft Teams itu adalah salah satu platform atau fitur yang ada di Office 365 yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai kelas virtual. Ini tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka Office 365. Insya Allah semua sudah dapat akunnya ya Bapak Ibu. Namun ini adalah akun untuk edukasi, artinya lisensinya untuk edukasi. Bapak Ibu tidak bisa menginstal Office 365 yang offline, hanya offline saja. Ini hanya tersedia untuk versi online. Kalau yang offline itu nanti bisa berbayar. Lisensinya lisensi yang berbayar. Kalau ini gratis, maka hanya tersedia untuk yang online saja. Ini saya juga menggunakan akun dari Iki ya, Iki Tanjung Barat. Baru saja saya aktifkan lagi karena akun saya itu sudah terlalu banyak ya. Jadi saya gunakan untuk pelanggan ini, saya gunakan akun dari Iki Tanjung Barat. Ini saya preview sebentar ya Bapak Ibu. Kalau tampilan Bapak Ibu seperti ini ingin menunjukkan atau menampilkan semua aplikasi, tinggal klik saja di bagian sini. Nah, nanti
Bapak Ibu bisa melihat aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa. Di sini ada kelas itu, ya, ini untuk kelas, dan ada Office online ya, ada Excel, kemudian Word, ada PowerPoint, itu fungsinya sama. Cuma kalau kita pakai yang online, mohon maaf, ini bisa dimatikan oleh Bapak, karena saya sedang mempresentasikan. Dari panitia kan ada yang jadi host untuk mengatur mic ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Ini karena versi online ya, kita kalau ingin memanfaatkan misalnya Excel, kemudian PowerPoint, kemudian ada Word, nah itu sebenarnya sama ketika Bapak Ibu menggunakan Office offline, kan ada versi yang 2010, ada 2013, kemudian ada 2015, sampai yang terbaru ini 2019, ada juga yang Office itu namanya versi offline. Tetapi kalau yang ini hanya bisa kita gunakan ketika ada internet. Misalnya saya contohkan di sini untuk pemanfaatannya ya, kita bisa menggunakan Office online untuk berkolaborasi Bapak Ibu. Sayangnya untuk tidak bisa aktif ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa berinteraksi dengan chat karena di administratornya tadi saya lihat tidak diaktifkan ya, untuk menu chat di Teams-nya tidak diaktifkan. Jadi kita hanya bisa berkomunikasi lewat mikrofon saja. Sebenarnya saya ingin kalau bisa ya di chat-nya ini juga bisa aktif. Kita bisa ketika saya menjelaskan, Bapak Ibu bisa berinteraksi melalui chat tanpa harus menghidupkan mikrofonnya, jadi tidak mengganggu presentasi saya ya. Saya lihat tidak aktif ya, tidak bisa. Kenapa ya? Karena ini koordinator belum mengaktifkan bulan. Saya aktifkan. Ya, kita lanjutkan. Misalnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama ya. Pertama nanti tentang swipe Bapak Ibu ya, ini swipe. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan bahasa digital ya. Menggunakan Microsoft Word untuk membuat presentasi, kemudian profil ini, profil sekolah, bisa nanti di sini. Namun sebenarnya kita coba dulu untuk memanfaatkan karena mungkin kemarin juga materinya sudah terbatas hanya beberapa fitur saja. Ini saya coba untuk kita memanfaatkan Office online kolaborasi. Nah, ini untuk Excel bisa kita praktekkan untuk saling berkolaborasi Bapak Ibu. Nanti akan membuat daftar absen dengan ini. Saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu. Silakan nanti diberikan saja nama dan instansinya dari mana ya. Saya akan membuat kolom di sini untuk kita bisa berkolaborasi bersama di dalam Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke materinya. Jadi biar saya tahu ya, karena ini baru pertemuan pertama, kita bisa saling mengenal dengan memanfaatkan Microsoft Excel ini untuk kita saling berkolaborasi dalam satu sheet ya, dalam satu kali. Nah, ini hanya bisa kita gunakan untuk Office yang online. Offline kita harus mengoneksikan ke internet. Ini Pak jam mikrofon yang nyala ya. Mohon mikrofonnya bisa dimatikan. Nah, ini di chatnya tidak diaktifkan ya. Sayang sekali chatnya tidak bisa aktif. Administrator telah menonaktifkan penggunaan satu atau beberapa
tahu nih kok bisa seperti ini pengaturannya. Kalau di akun yang biasa saya gunakan, Guru Inovatif atau yang sudah saya pakai untuk pendidikan saya itu bisa diaktifkan ya, nanti mungkin untuk admin globalnya mungkin Pak Dandan nanti bisa dicek di pengaturan adminnya biar ngobrolnya bisa diaktifkan Pak. Tapi masukan juga untuk panitia supaya ngobrolnya bisa aktif. Dia hanya bisa diatur di admin globalnya yaitu Pak Bang. Jadi layanan untuk fisik dan lain-lain semuanya gratis pendidikan Bapak Ibu tidak perlu membayar ya. Apalagi ini untuk Microsoft Teams sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan platform untuk video conference, waktunya itu juga unlimited, peserta dalam satu room bisa mencapai 300 orang. Dan tidak sekali kita menggunakan platform sendiri yang berbayar, sisanya 40 menit saja. Sedangkan yang gratis itu yang misalnya saya sebut mereknya Zoom itu dalam satu room hanya mampu menampung 100 orang. Kalau di Microsoft Teams kita bisa sampai 300 orang. Mohon maaf Pak, suaranya tidak jelas Pak. Kami tidak bisa dengar dengan baik Pak. Kurang jelas ya? Iya Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ini saya sudah pakai mikrofon. Untuk dulu terjelas Pak. Volumenya saya keraskan. Tapi kalau mati lampu nanti mungkin nggak jelas. Ini saya keraskan. Ya, cukup jelas Bapak Ibu. Ya, saya maklumi Bapak Ibu memang kondisi di daerah itu beda-beda ya. Tidak bisa kita paksakan untuk bisa mengikuti webinar. Nanti dari panitia bisa share atau melihat dari streaming di channel YouTube saya. Misalnya saya buat dulu Excel ini sebagai tahap awal dan peserta. Mikrofonnya mohon bisa dimatikan Bapak Ibu. Sayang sekali jamnya tidak bisa, jadi nanti linknya gimana? Saya berikan nanti share screen nanti. Dari sedikit cerita juga Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu saya juga pernah berkunjung langsung ke Tanjung Jabung Barat di workshop summit yaitu satu guru satu media. Nah, ini dalam kondisi pandemi jadi kita workshopnya secara virtual ya Bapak Ibu. Ini saya bagikan lewat share screen aja karena chatnya tidak bisa. Vùng ok quỷ nó có vùng là như Nah, Bapak Ibu kalau ingin berkolaborasi misalnya dalam satu instansi atau satu sekolah kan ada beberapa saya untuk yang SD kita berkolaborasi dengan guru PJS dan guru agama ingin mendapatkan nilai dari siswa kita bisa membuat kolom-kolom seperti ini di Excel. Kemudian nanti kita tinggal share link untuk bisa berkolaborasi. Maaf ini ya jadi juga ya, karena itu kadang antar beda bisa dimaklumi.
karena saya belum pakai Speedy, masih pakai tethering HP. Tadi saya lihat kurang lebih pesertanya ada 80-an ya. Nah, ini memang kendala apa memang jaringan. Kalau jaringan tetap ini juga tetap. Saya buat sampai 100 saja ya. Nanti ini saya bagikan saja di grup Kaizala kita supaya bisa diisi. Ya. Setelah ini saya akan membagikan linknya, karena ini nanti linknya cukup panjang, maka bisa saya pendekkan lebih dahulu menggunakan situs pemakaian ini saya bagikan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengisi di Excel ini ya. Nah, sebenarnya kita kalau sudah pakai Microsoft Teams itu tidak perlu menggunakan aplikasi yang lain untuk komunikasi. Ini karena bisa diakses di handphone juga Bapak Ibu. Jadi seperti halnya WhatsApp, Telegram, sama ya, ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi di Microsoft Teams. Bisa edit saja siapapun, izinkan pengeditan dan terangkan. Ya, salin, karena ini panjang maka saya pendekkan dulu di situs pendek link. Ya mungkin nanti untuk presentasi saya kurang lebih ya 1 jam ya. Ini perasaan suara saya sudah cukup keras di sini. Kurang tahu Bapak Ibu. Untuk absennya nanti dari panitia ya Bapak Ibu. Ini saya hanya membaca di grup Kaizala apa saja yang komen untuk bisa saya tanggapi. Ya. Silakan nanti dari panitia bisa membagikan absen di grup Kaizala ya. Karena nanti yang berhak menerbitkan serta mengecek administrasinya dari panitia. Kalau saya hanya menyampaikan materi. Ya, ini salah satu kan link Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin menggunakan fonts, swing, itu linknya kan panjang-panjang ya. Bapak Ibu bisa memendekkan dan mengganti namanya menggunakan s.id atau yang lainnya bit.ly. Kalau saya lebih sukanya pakai s.id. Kenapa? Karena ini salah satu situs pendek ini buatan anak bangsa ya. Ini asli buatan orang Indonesia, maka domainnya juga .id. Kalau yang gg.gg itu sekarang sudah tidak bisa. Bisa di sosmed juga diblokir ya. Jadi lebih enak kalau kita pakai yang s.id. Bisa Bapak Ibu catat nanti. Ini saya cas dulu laptop saya ambil liquid ya baterai. Sudah saya copy, saya paste di sini, linknya dipendekkan. Nah ini bisa kita pendekkan nanti dulu. Nanti saya di Kaizala aja ya linknya ya. Silakan nanti diisi. Tapi syaratnya kalau Bapak Ibu ingin mengisi, kalau sudah diisi jangan dihapus ya. Cari yang space yang kosong ya. Jangan mengisi yang sudah ada namanya dan instansinya. Mana tadi? Ya. Listen lagi aja. Dua key PGP saja ya, biar lebih mudah. Bapak Ibu yang aktif bisa mencoba nanti mengakses ini ya, link ini ya.
season 2 IGTJB. Bisa mengakses itu dan mengisinya di Excel online tadi. Silakan dicoba Bapak Ibu. Season 2 ya, IGTJB ya. Dicoba diakses di HP atau laptop Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi langsung di sini. Nah, ini sayangnya kalau di sini nanti ketika Bapak mengisi, kalau sudah ada yang tandanya mengetik di sini, nanti silakan cari space yang lain ya. Sampai di bawah kan masih banyak ini. Saya buat sampai 100 lebih, sampai 200. Alamatnya ini tadi Bapak Ibu, s.id / atau slash season 2 IGTJB. Ini akan saya share juga di Kaizala Bapak Ibu. Mohon maaf yang di Kaizala belum bisa menanggapi karena saya fokus di sini. Ya, silakan dibuka itu Bapak Ibu. Kita isi link perkenalan dulu. s.id / season 2 IGTJB. Nah, silakan dibuka dan diisi ya. Tadi saya lihat di grup itu macam-macam, ada yang dari Kalimantan ya, luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu. Nah, saya lihat apakah sudah ada yang mengisi ya. Ini nanti apabila terlihat di sini Bapak Ibu yang sudah mengisi ini ada tandanya ya. Silakan cari, kalau tumpuk-tumpuk gini berarti cari yang lain Bapak Ibu. Silakan cari di bawah jika tidak menumpuk dalam satu garis ya. Cari yang bawah aja Bapak Ibu, lebih aman. Nanti kan kalau sudah ada yang mengisi jangan diisi lagi, nanti akan terhapus Bapak Ibu ya. Ya, ini rata-rata dari Tanjung Jabung ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk presensi juga Bapak Ibu. Cari bawah aja biar aman Bapak Ibu. Di scroll ke bawah aja. Kalau yang atasnya kan mungkin berebut ya. Nah, ini akan saya tambahkan kolom di sini. Ya, luar biasa Bapak Ibu, baru sebentar langsung bisa mempraktekkan cara berkolaborasi menggunakan Microsoft Excel Online ya. Sama juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan Word, PowerPoint online, bisa berkolaborasi seperti ini Bapak Ibu. Yang penting ketika kita membagikan, jangan lupa di-share ke orang lain untuk bisa diedit ya, low editing. Nah, sudah saya tambahkan garis kolomnya. Nah, ini banyak sekali yang mengakses. Silakan cari yang di bawah aja. Wah, luar biasa, ini ada yang dari NTT juga ternyata. Wah, berarti ini kemungkinan dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu. Ah, benar, ini ada dari Aceh. Saya dulu pernah di Aceh juga Bapak Ibu, di daerah Lembah Selawah ya. Jadi saya paham lah bahasa Aceh. Bacut-bacut paham lah bahasa Aceh. Luar biasa ini, ternyata partisipannya beragam ya. Ya, silakan dilanjutkan untuk mengisinya Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan presentasinya. Ya, ini di sini tercatat 41 orang ya, sedang mengisi. Ya. Maaf Pak. Ya, kenapa Bu? Tautan SID-nya tadi Pak, saya nggak ketemu nyarinya. Di Kaizala sudah ada Bu.
ini kalau di sini nih Pak, s.id garis miring S besar season ya, season 2 IKTJB. Ini. Ya, ini dari panitia sudah membagikan link absennya di Kaizala. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya. Selain kita mengisi link perkenalan tadi, juga mengisi absen di grup Kaizala. Karena ini chatnya tidak aktif, jadi tidak bisa dibagikan di sini ya. Coba nanti setelah acara ini saya coba komunikasi dengan Pak Bambang ya, chatnya. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Saya akan lanjutkan materinya Bapak Ibu. Halo Pak. Ya kita efek. Ya halo. Pak, saya sudah masuk yang S. Gimana cara mau ngetik? Ya diketikkan aja di situ. Oh langsung ya Pak. Seperti ngetik biasa. Ya langsung. Saya dari handphone Pak. Bisa. Terima kasih Pak. Ya seperti mengetik biasa itu. Ini salah ini hanya salah satu fitur yang ada di Office 365 ya Bu. Kita gunakan untuk kolaborasi. Untuk live streamingnya ada di channel saya, nanti bisa dicari di YouTube Kaida ya. Nanti saya di Kaizala ya. Jadi saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Kalau dari laporan panitia itu jumlah peserta total ada 246 tadi ya, terakhir saya baca pesan. Tapi yang webinar pada siang hari ini mungkin karena ada jaringan atau ada kegiatan yang lain ya, dia hanya di bawah 100 bisa berpartisipasi. Ya, silakan mengangkat tangan, tapi nanti ya Bapak Ibu, karena ini belum ada sesi tanya jawab. Untuk streamingnya ternyata sudah macet berarti. Di sini masih jalan di. Nah kita kalau ingin streaming di Microsoft Teams, karena ini tidak seperti Zoom ya, bisa langsung streaming. Kita pakai pihak ketiga Bapak Ibu, namanya OBS, Open Broadcasting Studio. Ini bisa kita gunakan untuk streaming di YouTube atau Facebook bisa. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu, karena sudah 2:30 ya, karena ini nanti saya habis ini juga ada acara untuk menjemput anak istri saya di rumah pertemuan. Tadi kita sudah mencoba di Exo Online ya. Kita sekarang langsung saja ke Microsoft Sway. Nah, kemarin saya sudah buat polling di grup Kaizala. Sudah pernah atau belum Bapak Ibu memanfaatkan Sway? Sebagian besar belum ya. Lebih banyak yang belum daripada yang sudah. Nah, Sway ini Bapak Ibu, ya, kita bisa langsung ikut huruf S ya. Kalau sudah muncul bisa klik semua aplikasi. Nanti bisa kelihatan Sway-nya. Sway-nya digunakan sebagai media digital storytelling Bapak Ibu. Nanti bisa kita gunakan juga untuk media presentasi secara online. Ini masih proses. Nah, kalau belum muncul bisa klik all apps atau semua aplikasi.
mikrofonnya tolong dimatikan ibu atau bapak. Ya, Mbak Zela belum bisa menanggapi, mohon maaf. Ya, kita langsung saja. Kemarin form ini sudah ya, form ini bisa kita gunakan untuk kuis online ya. Baik, mohon maaf Pak, Bapak posisinya di mana ya Pak? Kok suaranya kayak ada suara angin dan ombak-ombak gitu ya? Apa saya saja yang mendengar? Suara kipas angin. Oh, iya Pak, dari tadi di grup Kezala pada protes suara itu Pak, jadi suara Bapak jelas. Ya, terima kasih Pak ya. Saya matikan aja gitu. Ya memang cuaca cukup panas, tapi mohon maaf yang saya menyalakan kipas angin. Sekarang sudah agak jelas. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf karena ini cuaca cukup panas ya di tempat saya. Silakan nanti kalau sudah buka di ofisi Kanonila, Bapak Ibu bisa langsung klik aja sesuai di sini. Untuk form tidak saya bahas karena kemarin sudah dibahas dengan Pak Bambang ya. Nah, sebenarnya saya itu ingin mengulik satu persatu, namun waktunya kan juga terbatas ya. Kita bahas saja yang sering digunakan oleh kita sebagai pendidik untuk pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua dan ketiga besok juga itu di luar ofisi Kanonila ya. Nah, nanti tahap yang awal sesuai seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memulai untuk membuat sway dengan sway kosong baru atau new blank sway. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu mungkin bahasanya masih bahasa Inggris, ingin diubah ke bahasa Indonesia bisa Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjutkan, cara mengubah bahasa di sini Bapak Ibu di pengaturan begini. Atau yang kesulitan ya, kalau yang guru bahasa Inggris no problem ya, tapi kalau belum gitu paham bahasa Inggris bisa diganti ini di sini nanti change language ya, change your language. Pilih saja di sini Bapak Ibu bisa mengganti menjadi bahasa Indonesia. Ini tambah saja. Ini masuk di my phone, bisa dipilih ya, itu caranya untuk mengganti bahasa ya, kalau yang masih bahasa Inggris. Karena saya sering mengisi pelatihan yang tatap muka itu pesertanya juga kesulitan, Pak ini bahasanya bahasa Inggris ya, saya kesulitan memahami, bisa diganti ya menjadi bahasa Indonesia. Caranya tadi yang klik di setting, kemudian pilih language ya, bisa diganti. Nah, itu pengetahuan kita lanjutkan aja di Microsoft Way. Tidak terasa datang 1 jam ya, padahal baru sebentar ya. Kita lanjutkan untuk Microsoft Way. Tadi saya katakan itu apa? Itu isinya pakai laptop Pak ya? Nggak bisa. Saya pakai HP nggak Android nggak bisa Pak. Bisa Pak, tapi nggak bisa diketik. Mungkin HP-nya ya Pak. Oh ya, coba saya coba lagi. Oke Pak, oke. Pakai browser ya coba. Oh iya. Ya mohon maaf nanti pada sesi tanya jawab aja ya kalau Bapak Ibu ingin bertanya biar materi yang saya sampaikan tidak terputus-putus ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Kita langsung saja ke sway tadi, mohon maaf ini tadi biar Bapak Ibu lebih paham mungkin bisa diganti bahasanya ya, caranya seperti tadi di bagian setting. Nah sekarang kita akan belajar ya tentang pemanfaatan sway sebagai media untuk presentasi digital, untuk membuat belajar digital ya. Nah, display ini buatnya harus online ya, karena ini logistika memang yang online, tidak seperti di PowerPoint Bapak Ibu. Kalau di PowerPoint kan bisa offline ya. Nah, untuk display sendiri ini nanti kita buatnya online.
jadi harus koneksi dengan internet. Kemudian outputnya nanti berupa URL atau link ya, tidak file. Itu Bapak. Langsung saja, tadi sudah buka display sebenarnya, cuma saya menunjukkan cara mengganti bahasa ya. Jadi, nah, file yang Bapak Ibu buat itu tidak perlu disimpan atau diopsikan oleh ya. Itu sudah otomatis tersimpan. Itu bedanya kalau kita menggunakan aplikasi online ya. Sesuai ini kita klik. Kalau di bahasa Jawa itu sesuai itu artinya lama Bapak Ibu. Sesuai. Bentar, ini masih proses. Jaringan saya juga agak lama ini Bapak Ibu, jadi mohon dimaklumi ya. Nah, nanti tampilan awal seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin membuat sesuai baru, silakan nanti pilih sesuai kosong baru ya. Sesuai kosong baru dipilihkan saja. Di sini ini masih proses, masih bentar Bapak Ibu. Mohon dimaklumi ya, jaringan juga berpengaruh ini. Kalau jam pagi saya bisa di sekolah ya, ada wifi-nya. Kalau siang gini di rumah kita pakainya jaringan sendiri ya, jadi agak lama. Nah, nanti untuk waktu ini bisa kita diskusikan lagi, apakah tetap di jam seperti ini, jam 2, jam 4 atau ingin digeser atau diganti hari. Nanti kita fleksibel saja ya, kita diskusikan. Untuk pertemuan pertama kita ikuti dulu saja jadwalnya. Nah, ini masih proses Bapak Ibu, mohon ditunggu. Lama sekali ternyata. Tuh, ini jaringan juga kalau webinar pelatihan daring seperti ini kendalanya ya. Jaringan tidak menentu. Coba saya stop dulu. Masih menunggu ya. Biasanya lancar apa ya? Enggak lama. Nah, tempat Bapak Ibu mungkin ada yang sudah terbuka ya. Nah, nanti tampil di sana. Sesuai, ini malah buka tab baru. Saya tutup aja dulu biar tidak berat ya. Untuk tugasnya nanti Bapak Ibu membuat pengajar ya dengan Microsoft Word ini. Nanti saya buatkan kelas di Microsoft Teams. Kode kelasnya nanti saya bagikan di grup Aizala ya. Dan mungkin akan saya buatkan 2 kelas karena maksimal untuk Microsoft Teams ini Bapak Ibu untuk tugas itu hanya bisa diberikan 200 orang ya. Jadi nanti kita buat 2 kelas. Lebih 200 orang itu tidak bisa dibuat penugasan. Ternyata masih putar-putar ya itu jaringan katanya. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu. Ini sebentar lagi kita masuk di tampilan awal Microsoft Suite. Kemarin sempat dibahas nggak ya sama Pak Bandung? Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Suite. Bapak Ibu ketika ingin membuat bahan ajar dengan Microsoft Suite ini cukup mudah sekali Bapak Ibu.
nanti tinggal ketikkan aja judul, kemudian desain ini sudah disiapkan di sini, jadi tidak perlu seperti di PowerPoint. Contoh, saya berikan contoh, karena saya guru di SD, maka saya memberikan contoh untuk materi di SD. Guru yang jenjang lainnya bisa menyesuaikan. Misalnya saya akan buat bahan ajar tentang penggolongan hewan, ya, menurut jenis makanan, begitu. Nah, ini untuk hurufnya kita hanya bisa ini Bapak Ibu menebalkan dan miring saja. Bisa kita buat miring, bisa kita buat tebal. Untuk fontnya nanti di bagian desain kalau kita ingin mengganti, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan background. Diklik saja di bagian sini sebelah kiri ada background atau latar belakang. Kita bisa langsung mencari di mesin pencarinya Microsoft, yaitu Bing. Google namanya kan Google. Nah, ini di Microsoft punya mesin pencari namanya Bing. Ketikkan saja kata kuncinya Bapak Ibu, misalnya hewan, gitu. Kita cari. Yang bagi Bapak Ibu yang sudah pernah buat, nanti bisa membantu yang lainnya. Nah, misalnya saya pilih yang ukurannya kecil saja, kalau yang besar nanti khawatirnya itu ketika dibuka juga lama Bapak Ibu. Nah, misalnya tapi yang kecil. Nah, sudah judul, kemudian di bawah judul Bapak Ibu bisa nanti menambahkan indikator atau KD, ya, di sini. KD-nya apa nanti, misalnya kita pilih ini, di sini kita ketikkan saja KD-nya, kompetensi dasar. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah membuat evaluasi dengan Microsoft Form, nanti bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Jadi satu link itu bisa berisi 2 konten sekaligus, yaitu materi dan evaluasi nanti, ya. Nanti saya ajarkan caranya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu buat 2 link untuk satu konten. KD-nya apa nanti silakan diisi, karena ini untuk demo saja. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini. Untuk menambahkan halaman baru cukup klik ini Bapak Ibu, tanda plus ini, ya. Ini untuk menambahkan konten baru di Sway. Ini teks, maka saya tambahkan nanti KD-nya, misalnya menentukan jenis hewan berdasarkan makanannya. Kita tambahkan konten baru lagi di bawahnya. Misalnya kita ingin menambahkan konten gambar di sini, kita pilih saja image satu gambar. Kita tambah gambar di sini. Kemudian misalnya kita pilih hewan herbivora, kita cari saja di sini untuk menambahkan gambar herbivora. Nah, kita bisa pilih yang ukurannya kecil aja. Ukuran gambar ini menentukan saat nanti dibuka, ya, karena ini kan pakai internet bukanya. Kita beri keterangan di sini. Makan tumbuhan. Bisa kita tebalkan
Nanti untuk materi ini sesuai kreativitas Bapak Ibu ya, bisa diberi teks dulu atau gambar ya. Atau bisa juga video Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan konten video di sini. Kalau di sini tidak ada gambar, kita bisa klik di bagian media ya. Kalau teks ini hanya bisa saya klik teks di sini. Pilihannya judul, kemudian judul 2 teks. Kemudian kalau kita pilih konten media, di sini kita bisa menambahkan gambar, video, kemudian suara atau audio. Kemudian kita bisa menyematkan, yang menyematkan itu berarti embed link ya. Itu bisa mengunggah file. File nanti kalau diunggah di sini dalam bentuk teks ya. Misalnya kita punya file buat kita unggah di sini, nanti akan otomatis itu menjadi sebuah teks di sini. Atau bisa juga grup. Grup ini untuk gambar atau teks. Nanti di sini kita bisa buat tumpukan, kemudian otomatis ini ada yang bentuk grid seperti ini ya, ada bentuk perbandingan, ada yang bentuk slide. Nanti kita coba satu persatu Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Setelah itu kita misalnya ingin menambah konten lagi di sini, teks sudah tadi coba ya. Kemudian tambahkan teks video, konten video. Kita tinggal klik saja Bapak Ibu. Di sini sudah otomatis dicarikan di YouTube oleh mesin pencarinya, ya. Mesin pencari dari Microsoft. Kita klik saja, misalnya ini salah satu contohnya. Ya. Kita bisa menambahkan instruksinya di sini, simaklah video berikut tentang hewan herbivora. Nah, jadi di dalam membuat sway, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan desain ya. Desain nanti belakangan saja. Setelah itu kita tambah lagi di bawahnya, misalnya kita tambah konten tumpukan untuk misalnya contohnya lebih dari satu ya, untuk hewan karnivora misalnya gitu. Kita pilih yang tumpukan. Nah, nanti tinggal tambahkan konten aja di sini, klik. Kita mau nambah konten apa Bapak Ibu di sini? Teks atau gambar atau unggah file. Kalau diunggah file berarti ini menjadi teks ya otomatis. Kita misalnya pilih yang gambar. Nah, kita klik saja contoh hewan karnivora. Nanti tinggal kita pilih hewan apa saja yang akan kita masukkan di sini. Ini contohnya kucing. Kemudian kita tambah lagi ya, karena ini gambarnya lebih dari satu ya, karena misalnya contohnya lebih dari satu. Di bawahnya kita tambah musang ini. Kita tambah lagi hinanya. Tambah lagi gambar. Nah, kita pilih, kemudian tambah lagi ini ada gambar citah ya. Ada gambar serigala, nah, kita pilih. Ini bisa diberi keterangan ya. Misalnya kita beri nama hewannya kucing. Dan di bawahnya musang. Jadi ini sangat cocok sekali apabila kita gunakan sebagai media ketika melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh secara daring. Anak-anak bisa belajar dengan materi yang sudah kita siapkan di Sway. Mereka tidak perlu mendownload, cukup selama ada koneksi internet, mereka bisa mengakses Sway yang sudah kita buat. Nah, teman-teman betul.
kemudian ada serigala. Kemudian kita kalau ingin menambah konten baru tetapi tidak ditumpukan, ini ya kadang seringkali salah klik. Kok saya tidak bisa nambah teks atau judul karena buku masih di dalam tumpukan, sehingga harus klik di bagian luar sini Bapak Ibu. Nah ini nanti akan muncul apanya Bu, ini sudah share screen saya. Dari tadi masih share screen saya Bu. Yang lainnya bagaimana? Kami tidak nampak Pak. Jaringannya mungkin ya. Mantap Pak, nampak jelas terang. Ya kan, yang lain masih bisa nampak kan? Jaringannya mungkin Bu ya. Dan paket. Saya lanjutkan aja, nanti bisa ditanya jawab Bapak Ibu kalau belum jelas. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, karena tadi saya memberikan contoh penggolongan hewan, maka yang terakhir hewan omnivora. Misalnya saya tambahkan lagi di sini gambar ya. Gambar hewan omnivora, misalnya gambar ayam. Bisa kita pilih contoh gambar ayam yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mencari gambar karena sudah dicarikan di sini. Ini murah. Contoh misalnya ya, ini tadi mungkin ditemukan, kita bisa tambahkan dulu teks ini di depan, ada penjelasannya. Teks ya. Contoh omnivora. Ini masih belum selesai Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa juga di sini menambahkan konten suara. Kalau butuh penjelasan lebih banyak lagi, Bapak Ibu bisa menambahkan suara Bapak Ibu di sini. Klik saja audio ini ya. Nah, kita bisa merekam suara kita sendiri di sini. Klik saja rekam. Jadi anak-anak nanti bisa mendengar suara Bapak Ibu ya. Nah, ini belum jalan rekam. Ditekan. Ada suara dan mohon mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu. Halo. Panitia mohon dibantu saya, panitia, untuk mematikan mikrofon. Nah, ketika nanti sudah bersiap 3, 1, berarti ini rekaman sudah dimulai. Bapak Ibu bisa menambahkan konten suara di sini. Misalnya begini ya. Selamat pagi anak-anak. Kita pada hari ini akan belajar mengenai pembagian atau penggolongan hewan menurut jenis makanannya. Seperti yang anak-anak ketahui, hewan ada macam-macam menurut makanannya. Yang pertama adalah herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya anak bisa melihat di slide ini ya. Kemudian yang kedua yaitu karnivora, hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, hewan pemakan segalanya. Nah, setelah ini nanti anak-anak bisa mengerjakan soal ya di slide ini juga, di link
terakhir nanti. Setelah ini Pak Guru akan memberikan 10 soal saja. Ya, cukup, kita klik stop nih, sudah cukup. Tambahkan sesuai. Jadi anak bisa mendengarkan suara Bapak Ibu. Apalagi yang kita coba, kita tambahkan lagi embed ya, pos makan. Karena ini saya pakai akun yang baru, jadi saya belum punya contoh soal. Ini saya buat contoh aja satu soal. Nanti bisa kita embed di Microsoft Suite ini, jadi tidak perlu banyak link, cukup satu link saja, anak-anak bisa langsung nanti diklik di bagian akhir konten dari Suite tersebut. Ini karena saya belum pernah membuat, jadi saya akan contohkan satu soal dengan Microsoft Form. Kemarin sudah coba ya Bapak Ibu ya, dengan Microsoft Form. Kita klik Microsoft Form. Dan ketika Bapak Ibu memilih Microsoft Form, ini jangan salah pilih yang form, tapi kita pilih yang quiz untuk soal online. Ada dua macam itu sebenarnya. Nah, untuk soal sendiri lebih baik kita gunakan jenis soal yang pilihan gender. Karena apa? Kalau kita pakai yang jenis soal lain itu untuk skornya nanti agak kesulitan. Ya. Karena jawabannya itu kuncinya harus sama persis. Jadi kita pilih yang ini, kuis baru misalnya. Kuis baru kita klik. Kemarin mungkin sudah mencoba ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan soal di Suite tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar, kalau yang sudah hafal dipersilakan ya. Nanti saya setelah ini aja karena masih sampai yang kurang lebih nanti 3:30 lah, karena saya ada acara nih menjemput anak istri ya, jadi tidak bisa sampai pukul 16. Perjalanan cukup lumayan jauh ya, 2 jam dari rumah saya, jadi ya, nanti saya tidak menginap karena besok juga masih mengajar karena kami di jenjang pendidikan dasar itu masih sampai hari Sabtu ya, 6 hari kerja, beda dengan yang di Kemen itu sudah 5 hari kerja. Ini kenapa ya waktu kita tidak mau form mau ya, coba dulu pas saya ini. Ya, kita tunggu dulu Bapak, itu masih berputar-putar ya. Kalau yang Bapak Ibu jaringannya lancar, ini langsung terbuka ya. Ini karena jaringan saya juga agak terkendala. Ya, apabila siswa Bapak Ibu belum punya akun, nanti ketika membagikan itu dipilih yang anyone atau siapapun ya. Itu akan bisa dibuka, tidak disetting anyone, nanti siswa tidak bisa membuka. Ini belum bisa membuka ya. Nanti untuk kode kelasnya saya bagikan saja di grup Kaizala ya Bapak Ibu ya. Cara bergabung ke kelas sudah bisa ya. Nanti klik saja di sini kalau sudah buka Microsoft Teams, bergabung atau buat tim. Sambil menunggu yang ini malah not responding. Kita memang suka begini laptop saya, suka nge-lag ini. Kalau banyak aplikasi yang besar jadi
agak berat. Nanti silakan kalau ingin berbagi, nah nanti tinggal pilih saja bergabung dengan kode tim. Kodenya nanti akan saya share di grup Kaizala saja, dan saya di sini ya, biar kita lebih fokus materinya. Kemudian untuk penugasan nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian tugas ya. Cara mengumpulkan tugasnya sudah bisa ya Bapak Ibu, kemarin ketika ikut session 1 sudah dijelaskan cara pengumpulan tugasnya. Nah ini sudah terbuka. Contoh kita akan buat sebuah quiz, bisa kita masukkan langsung di Sway, misalnya ulangan harian. Nah, di bawahnya kita isi dulu dengan instruksi ya, cara pengisiannya. Karena siswa kita belum punya akun Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ketika membuat soal di Microsoft Form itu kita butuh identitas terlebih dahulu. Saya kita berikan instruksi, isilah identitasmu. Kemudian kita tambah pertanyaan baru di sini. Karena untuk identitas kita maka pilih pertanyaan jenis teks. Mohon maaf saya minum tidak apa ya Bapak Ibu ya. Untuk identitas yang pertama kita butuh data nama siswa. Kemudian ini dikosongin aja, ini wajib diisi, harus diisi, maka diaktifkan tombolnya. Setelah itu kita butuh lagi nomor. Kemudian kalau kelasnya ada banyak, soal itu mau dipakai untuk beberapa kelas, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan kelas dengan pilihan saja biar sama aja ya. Misalnya kelas ya, kelas. Saya pakai 5A, 5B. Nah, agar identitas ini tidak bercampur dengan soalnya, Bapak Ibu bisa membuat section atau bagian. Jadi nanti ketika diakses, ini terpisah di halaman sendiri, identitas dan soal. Caranya klik saja tambah baru. Kemudian kita tambah di bawahnya bagian atau section. Ini soalnya ya. Misalkan soal berikut dengan memilih jawaban yang tepat. Jadi ini saya sekalian saja ya untuk dijelaskan membuat soal dengan Microsoft Form. Walaupun kemarin sudah sempat dipelajari sambil mengingat kembali Bapak Ibu. Setelah jadi ini section yang kedua untuk soal, kita bisa langsung ke soalnya Bapak Ibu. Kita pilih yang jenis choice atau pilihan. Ini sekarang untuk contoh satu saja ya Bapak Ibu ya. Dan untuk nomor ini karena kita di sini sudah otomatis ya. Jadi tidak bisa mengubah nomornya. Jadi nanti untuk soal nomor 1 ya, di sini langsung nomor 4 Bapak Ibu, tidak bisa diganti. Kita ketikkan saja. Di dalam soal ini kita bisa menambahkan gambar. Setelah kita tambahkan gambar di sini, atau video bisa juga. Saya cari hewan sapi ya. Pertanyaan saya tentang sapi. Nah ini tapi yang cerita saja kemudian biar tidak lama. Tambahkan ban berikut tidak didukung, coba lagi yang kita harus kemudian tambahkan gambar B. Ini pengaruh jaringan sudah bisa ya Bapak Ibu.
Ya, jaringan. Karena di samping kalau jaringan Bapak Ibu lancarnya kan Samsung. Dan berikutnya nanti mungkin tampilannya ada yang di bawah, ada yang di atas. Adalah contoh hewan titik. Dan opsinya di bawahnya kita tuliskan Unipora. Nah, untuk jawaban yang tepat, Bapak Ibu jangan lupa memberikan kunci jawaban di sini. Boleh centang di sini, bisa kita aktifkan. Kemudian poin atau skornya kita berikan juga di sini ya. Tergantung nanti Bapak Ibu jumlah soalnya berapa, kemudian pembobotan soalnya bagaimana itu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau soal mudah dengan soal yang suka tentu saja berbeda. Misalnya ini nanti saya ingin buat 10 soal karena ini untuk contoh saja. Masing-masing soalnya saya berikan skor 10 misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat Pratinjo terlebih dahulu. Nah, ini jadi terpisah Bapak Ibu. Misalnya saya isi K absen 1 kelas 5A. Berikutnya nanti ini karena tadi gambarnya jaringannya tidak lancar, tidak muncul ya. Untuk biar lebih jelasnya ya, bisa kita ganti saja soalnya. Tapi ya mudah. Nah, ini kita Pratinjo nanti seperti ini jadi terpisah ya. Antara soal dan identitas sudah terpisah dan dalam satu halaman. Nah, kemudian klik berikutnya, nah nanti langsung muncul soalnya. Nah, ini kalau tampilan di komputer, kalau di HP nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini backgroundnya bisa kita ganti temanya biar lebih menarik. Nah, kemudian saya tuh ada pengaturan tambahan lainnya kalau diperlukan ya Bapak Ibu, seperti di sini. Apakah nanti siswanya ingin melihat bisa melihat hasilnya otomatis? Kalau tidak, ini tentunya kita nonaktifkan saja. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, karena siswanya belum punya akun ya, kan kalau ingin punya akun harus deploy untuk sekolah itu syaratnya harus punya web sekolah dengan domain sch.id. Karena siswanya belum punya akun, kita pilih yang siapapun ketika membagikan soalnya. Kemudian bisa kita atur juga tanggal selesainya dan waktu selesainya sampai kapan, ini juga diperlukan ya. Ini bisa kita atur deadline-nya, tidak usah. Kemudian kita bagikan. Bisa Bapak Ibu bisa langsung bagikan kalau tidak ada materinya ya. Materinya mungkin dari video YouTube, kemudian Bapak Ibu evaluasinya berupa Microsoft Form. Bisa linknya ini bisa langsung dibagikan, disalin. Kalau ingin diubah namanya pakai s.id tadi ya, mendaftar dengan Gmail. Bisa. Kemudian apabila kita ingin menambahkan soal ini di dalam Sway, caranya kita pilih yang ini embed atau sematkan. Nah, ini kita copy, kita salin, kemudian kita masuk lagi ke Sway yang sudah kita buat tadi. Karena evaluasi di bagian akhir, kita tambah lagi di sini, kita klik post, insert konten atau sisipkan konten, kita pilih yang jenis media, sematkan atau embed. Nah, ini link yang ada di Microsoft tadi, tinggal kita klik kanan saja, paste. Sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat tampilan Sway ini ketika ini di play atau diputar. Bisa melihat.
Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ganti. Ya. Tadi yang gambar bertumpuk, nah, bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Nah, ini untuk Iwan tadi, kemudian ada suara juga ya. Bisa kita mainkan suaranya. Dan suaranya di bawah yang terakhir ini langsung muncul di sini karena tadi sudah kita embed. Jadi suaranya langsung muncul, tidak perlu kita nanti link pada display. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengedit lagi, mungkin tidak suka dengan desain seperti ini ya, kita bisa mengganti ini Bapak Ibu. Kita pilih saja bagian desain ini Bapak Ibu. Desain. Kemudian kita pilih gaya atau style. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti jenis desainnya ya. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak suka tampilan scroll bawah begini, bisa mengganti yang horizontal. Kalau yang horizontal berarti ke kanan ya, nanti gesernya ke kanan. Atau per halaman nanti pilih yang slide. Nah, ini nanti tampilnya per halaman. Kemudian bisa mengganti jenis tulisannya, kita pilih aja di bawah sini. Desainnya yang menarik, yang mungkin warnanya lebih cerah, bisa Bapak Ibu nanti dipilih di sini. Nah, ini contohnya. Supaya silakan diganti lagi ya, banyak jenis pilihan desain yang sudah disiapkan di sini. Nah, ini gambarnya besar, ini bisa kita fokuskan nanti Bapak Ibu. Coba kita kembali lagi ke alur cerita ya, karena ini gambarnya kelihatan besar. Untuk gambar sapi bisa kita fokusnya. Nah, kita misalnya tadi kan kalau di tampilan ini kelihatan moncongnya saja, kita pilih yang ini seluruh gambar. Nah, nanti akan terlihat full gambarnya, tidak terpotong seperti tadi. Kemudian tadi desain sudah ya, kita coba desain. Nah, ini akan terlihat full seperti ini. Video bisa langsung dimainkan, di play, putar ya. Ini gambar yang bertumpuk tadi. Ini juga bisa diperbesar. Kalau ini diperbesar ya, klik tampilan gambar detail. Ini kalau nanti dibesarkan ini kan saja. Ini karena titik fokusnya belum diatur, jadi terpotong gambarnya. Caranya tadi, kalau ingin mengatur titik fokus, klik saja di gambarnya, klik titik fokus. Nah, kalau ingin menampilkan seluruh gambar, maka dicentang. Itu caranya. Klik desain lagi. Nah, sudah terlihat full ya. Ini kan tadi tampilan slide jadi per halaman. Ini untuk suara. Dan ini soalnya nanti langsung muncul. Nah, langkah yang terakhir kalau ini semuanya sudah jadi ya, dari materi kemudian soal ya, yaitu adalah membagikan pada siswa kita. Kita klik di bagian sini, bagikan. Silakan nanti pilih yang ini, anyone atau siapapun ya. Kemudian linknya kita copy saja. Nah, bisa kalau Bapak Ibu punya kelas di Microsoft Teams bisa diposting di Microsoft Teams, atau kalau pakai grup WhatsApp bisa pakai WhatsApp juga, atau pakai Telegram bisa ya, tergantung media komunikasinya yang mana nanti silakan dipilih. Kemudian untuk sesuai ini, Bapak Ibu apabila ingin mendokumentasikan dalam bentuk cetak, bisa juga Bapak Ibu ini bisa kita cetak dalam bentuk PDF ya. Tapi untuk file video dan suara tentu saja tidak bisa kita cetak. Kita cetak
dalam bentuk PDF. Jadi bisa diarsipkan kalau ingin dicetak dalam bentuk PDF. Selesai mencetak tidak berhasil. Nah, unduh ya harus unduh. Kalau mencetak harus terkoneksi dengan printer ya. Tapi nanti print to PDF aja bisa. Kita tunggu dulu. Nah, nanti jadi file PDF seperti ini Bapak Ibu. Yang gambar bertumpuk juga terpisah otomatis ketika kita mencetaknya dalam bentuk PDF ya. Yang file suara juga nanti langsung ada linknya. Dan untuk yang quiz ini tidak bisa tampil ya kalau kita PDF. Saya ini informasi tambahan. Bisa pilih save as PDF ini kalau mau. Ya. Save. Jadi nanti tugas Bapak Ibu seperti itu ya, langkah-langkahnya tadi. Dari awal sudah saya jelaskan, sangat mudah sekali untuk membuatnya ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan cari materinya bisa browsing lah dari Google atau dari mana. Saya simpan dulu dalam PDF. Pak, mau nanya satu Ya, Pak. untuk selanjutnya, sebentar Bu, sebentar. Belum ada sesi tanya jawab ya. Sebentar lagi saya sampaikan. Setelah selesai Bapak Ibu, ya tugasnya jelas ya Bapak Ibu ya, buat bahan ajar ya dengan sesuai ini. Dimulai dari judul itu tadi untuk halaman depannya, kemudian nanti silakan ditambahkan KD atau indikator. Ya. Kemudian nanti langsung konten materinya paling tidak ada teks, kemudian ada gambar, ada video ya, itu saja untuk materinya. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan atau meng-embed soal di dalam SWE. Soalnya nanti 5 saja ya, yang bagian 5 saja. Latihan, tidak usah banyak-banyak. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Atau bisa saya lihat yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, klik Memasukkan pertanyaan sesuai kan? klik sebentar. Klik gambar tangan ya kalau ingin bertanya biar lebih tertib. Nah, nanti secara otomatis di sini sudah nampak di sini siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Silakan diklik saja gambar tangannya di sini. Ya, ingin bertanya langsung karena ini chatnya tidak bisa. Chatnya nanti kita lewat Kaizala saja. Ya, saya persilakan kepada ini moderator tidak ada ya, langsung saja kepada Ibu Rita Purnamasari. Silakan dinyalakan mikrofonnya Bu. Ya Pak, ini ada yang saya mau tanyakan Pak, itu memasukkan soal dari POM itu ke dalam SWE bagaimana tadi Pak? Saya nggak lupa. Oh, ya. Saya ulangi ya Bu. Ya Pak. Langsung saya jawab ya. Memasukkan soal dari form ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah buat soal dulu ya. Soalnya sudah ada di form. Nanti kalau sudah jadi soal seperti ini, tinggal klik bagikan, kita pilih bisa dalam bentuk link bisa sih. Cuma kalau dalam bentuk link nanti soalnya kita diklik ketika di SWE itu harus berubah atau beralih ke tab yang lain. Tapi kalau kita embed itu dalam satu halaman. Kita ya gambar di SWE kita edit dulu ya, alur cerita atau storyline. Nanti silakan klik
plus di sini, pilih yang media, kemudian sematkan. Nanti yang sudah di copy dari Microsoft Form tadi, Bapak Ibu langsung ini paste atau tempel. Itu caranya, Bu. Nah, jelas ya, Bu ya. Uritan tuh. Ulang lagi, Pak. Pak. Untuk soalnya sekarang cara menambahkan ke Sway. Klik saja bagikan atau share ya. Pastikan soalnya sudah disetting untuk siapapun atau anyone. Karena siswanya kan belum punya akun. Kemudian ini jangan langsung di copy Bapak Ibu, tetapi kita pilih yang sematkan atau embed. Nah, kita salin atau copy. Kemudian kita masuk tab sebelahnya di Sway. Kita klik plus di sini. Kita pilih media. Kemudian klik sematkan. Nah, soalnya kita paste di sini atau tempel aja. Klik kanan paste tadi ya. Ini ketika kita mainkan nanti soalnya sudah ada di Sway ini. Begitu Bu Ratna. Nah, ini soalnya sudah ada. Ya. Begitu Bu Ratna sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Siti Rohmah. Sebelum bertanya mungkin perkenalan dulu Bu. Asalnya dari mana ya? Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, selamat sore. Saya Siti Rohmah dari SMA Negeri 1 Tanah Abang, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, saya ingin tanyakan yang pertama, apa kelebihan Microsoft Sway ini dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint? Itu yang pertama. Yang kedua, tampilan Sway ini hanya seperti bentuk buku aja ya Pak. Jadi kalau kita putar seperti sudah halaman pertama, kemudian halaman kedua, ketiga gitu ya Pak ya. Terus tidak bisa dibentuk slide, misalkan kayak dikasih animasi atau gimana seperti PowerPoint. Terima kasih Pak, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang kelebihan dari Sway ya. Tadi saya katakan di awal, kalau Sway ini kita cukup mudah, tinggal tambah konten aja, desainnya sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu membuat desain ya. Kemudian file lainnya nanti outputnya itu berupa link ya, URL. Jadi nanti bukan file. Kalau PowerPoint kan dalam bentuk file. Itu nanti kalau di share ke siswa tentu saja juga memakan memori. Oh ini tidak ya, selama ada internet, koneksi internet, nanti bisa dimainkan, tinggal klik linknya saja ketika dibagikan. Kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya, ya untuk ini tidak bisa seperti PowerPoint dibuat animasi, itu tidak bisa karena template-nya atau desainnya sudah ditentukan dari sini Bu. Jadi tidak bisa dibuat animasi seperti PowerPoint ya, misalnya teksnya ini jalan, tidak bisa. Kita tinggal lihat saja desainnya di sini sudah ditentukan ya. Kita cuma bisa ganti desain saja di sini. Gitu Bu. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ini tidak bisa sampai pukul 16 ya, mungkin sampai 15.45 karena saya ada agenda lain selain ini. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Sartika Tariwi, silakan Bu, monggo Bu. Saya ingin nanti yang dari Aceh lah bertanya. Saya dulu pernah juga di Aceh. Assalamualaikum. Silakan Bu Sartika. Waalaikumsalam. Ya, saya Sartika Pratiwi dari SMK 2 Tanjung Barat. Cuman mau tanya Pak, kalau mau bikin Sway itu
di lewat HP bisa ya Pak? Kalau ini kan kita bikin lewat. Bisa dicoba aja. Cuma kalau HP kan layarnya kecil ya, jadi kurang terasa. Apakah harus download aplikasi lagi atau enggak Pak? Oh, kalau di HP kita cukup pakai browser aja bisa. Oh, jadi lewat browser kayak kita Office, lewat masuk Office dulu gitu ya Pak ya? Iya, sama. Oh iya. Karena layarnya kecil kalau di HP, jadi kurang leluasa. Oh iya. Kasih ya Pak. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan ya, saya bukakan kelasnya dulu. Nanti ini ada berapa partisipan di sini ya? 106 ya. Pak, ya sebentar Pak. Saya buka Teams dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di kelas ini. Untuk kelas yang pertama karena maksimum 200 ya. Nanti yang ketika lebih 200 saya buka kelas lagi di Teams. Silakan bisa bergabung dengan kodenya yang akan saya bagikan. Nanti materi juga akan saya posting di kelas Teams. Sebentar pengaturan. Tapi saya tambahkan ini sebagai siswa ya, mohon maaf karena harus menambahkan siswa. Silakan nanti bisa masuk ke kelas, kodenya ini Bapak Ibu. Nah, ini kode untuk Teams latihan season 2 ini ya. 2F5Q1WL. Coba saya ketikkan aja jika istilah kode Kendala saya juga nanti saya buat posisi kelas tim ya. Dua F 5Q 1WL. Baik, itu hanya informasi tambahan saja. Siapa tadi yang bertanya ya? Pak Didi ya? Ya, silakan Pak Didi. Ya. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Didi dari Satu Langsa, Pak. Oh ya, dari Aceh Pak ya? Ya, dari Langsa, Pak. Ya, Pak. Aduh, deket lah. Sama Pak. Dan juga Pak, budget Pak. Oh iya, saya kira orang Aceh asli. Bukan Pak, saya Betawi Pak. Oh, dari Betawi. Ya, Pak Didi, silakan Pak Didi. Ya, saya mau nanya untuk penempelan tadi Pak, belum bisanya penempelan soal Google dari apa? Microsoft Form. Sesuai Pak. Oh ya. Tadi ditanya Pertanyaannya kecil. mau diulang Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya kira Aceh asli Pak. Saya kangen dengan Aceh ya, sekitar 8 tahun yang lalu saya pernah bertugas di Aceh. Cara menambahkan soal tadi, saya ulangi lagi ya, ini mungkin agak penting. Kita klik saja di switch, sebelumnya klik media, kemudian pilih sematkan. Kemudian kita kembali lagi, kita kan harus punya soal terlebih dahulu ya, soal di Microsoft Form, jabat soal dulu, kemudian klik bagikan atau share. Ketika Bapak Ibu ingin membagikan, jangan lupa di sini dipilih dulu siapapun ya, karena siswanya belum punya akun. Setelah itu kita pilih yang ini, sematkan, salin, dan kita paste saja di display-nya gitu
Itu caranya. Ketika kita putar nanti, otomatis soal tersebut sudah langsung muncul di sway. Nah ini Pak, begitu Pak Dedi. Ya satu pertanyaan lagi kalau masih ada, silakan Bapak Ibu. Dan soal diri Ya Pak, Dedi. kita harus soal itu Pak. Soal Iya, soalnya harus dibuat dulu Pak di Microsoft Form ya. Kemarin sudah kan sama Pak Bambang? Atau belum? sudah Pak. Oh, sudah ya. 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 Ya, nanti tinggal ditempelkan aja langsungnya. Bagikan link, disesuaikan atau tempel. Salin di bagian sway, kita klik ya add media, tambah media, pilih semakan atau embed. Paste aja di sini. Udah itu Pak caranya. Udah Pak. Itu Pak Dedi ya. Iya Pak. Ya. Kita lihat satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, karena saya harus izin ini mau perjalanan jauh juga, mau pulang kampung sebelum ada istri. Pak Indra ya, ini Pak Indra ini juga pernah ketemu langsung. Pak Indra yang saya tunggu-tunggu. Halo Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, Assalamualaikum Pak. Ini kalau kita selesai semuanya Pak untuk membagikan ke siswa melalui apa Pak yang di share tanda ini Pak ya, tanda share-nya Pak. Ini Pak Indra Tanjung Jatuh bukan? Iya Pak, itu tanya jawab. Oh ya, masih ingat dengan saya Pak ya. Pak Kepala Sekolah Muda ya, luar biasa. Ya. Mantap Pak. Caranya Pak, Bapak mulai orang. Ada lagi lain tuh. Saya kira ada Pak Indra yang ya, nanti klik saja Pak bagikan, sudah jadi sway-nya ya. Ya. Kita. Kemudian ini kan ada pilihan. Sekarang pilih yang paling bawah ini siapapun agar bisa dibuka ya, meskipun tidak punya akun Iya. atau anyone. Iya Pak. Ya kita pilih ini aja, lihat saja karena tidak ingin mengedit. Tapi kalau Bapak ingin membagikan ke guru lain misalnya, Pak saya ingin Pak bisa buat sway seperti Bapak, nanti tinggal pilih yang edit, artinya orang yang kita bagikan linknya nanti bisa mengedit. Tapi kalau siswanya cukup yang lihat saja. Ini lihat, kemudian kita salin tautan atau copy. Nah ini nanti bisa dibagi ke WhatsApp atau Kaizala atau Telegram ya, tergantung kelasnya Bapak menggunakan apa untuk komunikasi dengan siswanya. Gitu Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, ini saya tidak bisa lanjut, nanti komunikasi kita lewat Kaizala saja Bapak Ibu, mohon maaf karena saya harus perjalanan juga nih ke rumah mertua. Nanti kita sambung lagi lewat Kaizala. Untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, saya memohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang kurang berkenan, kemudian mungkin ada suara kumbang, itu sebenarnya suara kipas Bapak Ibu. Panas sekali, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya biar lebih banyak lagi yang ikut, nanti saya serahkan panitia kapan enaknya untuk webinar selanjutnya ya. Apakah masih tetap di hari Jumat atau hari lainnya, kemudian jamnya jam berapa, nanti kita sepakati saja, kita bisa di Kaizala pakai polling seperti kemarin ya. Demikian, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusartika atau Bu ini silakan menghandle ya. Pusartika atau Bu ini silakan dihandle dulu untuk panitia, mungkin ada informasi tambahan. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak.
Halo, Bu Heni. Bapak Ibu yang lain bisa dengar suara saya? Bisa. Mungkin sedang terganggu karena sinyal nih. Jadi Bapak Ibu, materi hari ini itu kalau boleh dirunut kembali itu tentang Sway. Jadi Sway itu merupakan salah satu bagian aplikasi yang ada dari Microsoft 365. Kurang lebih dia seperti kalau kita kenal Microsoft PowerPoint. Cuman ini bedanya dia lebih bisa kita tahukan berbagai macam hal di Sway secara langsung. Nah, untuk jelaskan nanti mungkin bisa, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup di Kaizala mengenai meeting kita ini. Jika belum ada perubahan maka akan seperti jadwal yang sudah ditentukan. Kalaupun nanti ada terjadi perubahan, insya Allah akan segera kami kabarkan pada Bapak Ibu. Kalau saya dengar tadi dari Pak Eka, sepertinya tugasnya untuk membuat materi dari coba nanti sama target tugas yang ditentukan, kita nanti akan kami tanyakan lebih lanjut kepada Pak Eka seperti apa, mengenai berapa lama waktunya, kemudian untuk apa saja yang harus dilakukan dalam Sway. Nanti menyusul ya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan, mau ditanyakan dulu. Halo Ibu Stika. Ya. Absen, apakah peserta sudah menerima semua Bapak Ibu? Belum dicek, Bu. Belum dicek, ya. Alhamdulillah. Saya sudah, Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, memang gangguan sinyal ini dari tadi saya tidak bisa masuk suaranya. Tidak apa-apa, Bu. Nanti untuk perekaman, insya Allah kami minta Pak Eka untuk membagikannya di grup Kaizala. Dan juga untuk tugas itu tadi yang beliau katakan itu membuat media pembelajaran sesuai pelajaran kita masing-masing melalui Microsoft Sway. Tapi nanti bisa kita ulangi lagi di grup. Jadi Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu kok selama 1 minggu ke depan untuk membuat materi ini, membuat tugas pada materi hari ini. Silakan ditanyakan di grup Kaizala kalau ada kendala tentang Microsoft Sway di hari ini. Akhir kata ada yang bertanyakan lagi tutup? Iya, iya mau nanyakan ini kalau saja kita udah bikin media pembelajaran ini, terus dikirimkannya kemana ya? Iya, nanti kami panitia yang akan memberikan link tugasnya Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, tunggu ya Bu ya. Atau sudah punya nih stok tugas yang kemarinnya? Aku buat ton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Misalnya kalau kita udah coba nih, kan kita udah nyimpan tuh, tapi link untuk tugas belum nampak nih. Jadi misalnya kita tutup, ketika kita mau mengirim, apakah itu tersimpan di Sway sendiri Bu? Tugas kita itu? Iya Bu, tersimpan di Sway itu, bisa nanti. Oh ya, terima kasih ya Bu. Iya Bu, mari. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia, hari ini pertemuan kita berakhir pada pukul 4 sore lebih 49 menit. Belum ya, maaf. Jam 4 sore kurang ya. Pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Karena kan materi kita ada keperluan hari ini, jadi dia lebih cepat. Untuk pertanyaan nanti bisa dilanjutkan lagi di grup Kaizala. Semoga ini kita semua bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Kami dari pihak panitia minta maaf apabila ada banyak kekurangan.
Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa Jumat depan. Baik, terima kasih. Semoga